Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahil babir rahmatillah adada ma fi ilmilah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin ikhwan jamaah majelis Silaturrahim Majlis Darus Shalihin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati perwakilan dari Majlis Darul Muhibbin Gunung Sahari. Juga yang saya hormati perwakilan dari Majlis Hidayatul Rusi Baitur Rahman Kartini. Juga yang saya hormati perwakilan dari Majelis An-Nur Syaadah Sanggar Berabe Tanah Abang. Juga yang sama kita hormati Sahibul Bait, keluarga besar daripada almarhum, almarhumah atau orang tua kita yang baru kemarin saja pulang kehariban Allah, yakni almarhum al-maghfurillah Ustaz Hasan Junin Jumar bin Muhammad Arhandi. Doakan semoga beliau mendapatkan ampunan Allah. Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditinggalkan keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Selawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqamah mengikuti perjalanan ila yaumil qiyamah. Malam hari ini Al-Fakir enggak panjang lebar, cuman sedikit mau menjelaskan tentang nikmat atau karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu ada dua, ada nikmat bil fadli, ada nikmat bil adli. Nikmat bil fadli adalah nikmat karunia, nikmat keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini hambanya. Apa diantaranya? Fadail, keutamaan, yaitu kita diberikan kehidupan di dunia sehat afiat, bahkan nikmat keutamaan itu adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang Islam, menjadi hamba yang senantiasa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilah fadail, banyak keutamaan, nikmat yang diberikan sama Allah taala. Di antaranya malam hari ini kita tadi udah baca ratib, kita udah selawat sama Nabi, kita udah bersilaturahim, kita udah banyak ya nikmat fadail yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di malam hari ini. Belum yang kemarin-kemarin, belum yang lalu-lalu, tapi yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman Islam kepada kita semua. Alhamdulillah. Yang satu lagi nikmat adli, nikmat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita diberikan keadilan Allah taala dengan seadil-adilnya. Ada adilnya dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekisah
Nabi Allah Musa alaihissalam di saat beliau naik ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam menunggu turunnya wahyu, ya. Menerima daripada wahyu kitab apa? Nabi Musa tahu masa lupa sih ya. 40 hari 50 malam. Di hari yang ke-37 beliau agak jenuh, ya, jenuh manusiawi ya, manusiawi, Nabi juga manusia ya, jenuh. Beliau minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepengen refreshing. Kalau kata bahasanya orang kita ini jalan-jalan kemana? Ke puncak, Pak. Mau melihat pemandangan yang agak-agak enakan dikit ya, nggak sepet pemandangannya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan, wahai Nabi Musa, aku diperintahkan karena engkau ingin udah jenuh ya, sedangkan aku belum ada perintah untuk menyampaikan wahyu kepadamu, maka engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku ingin mengantarkanmu untuk menaruh di salah satu tempat yang tempat itu aman buat antum. Dibawa deh Nabi Musa di salah satu pohon. Begitu duduk di pohon itu, di depannya ada air, sungai yang bening tuh air. Ya, kalau sungai atau selokan atau sungai yang bening bagaimana kalau kita lihat? Seneng ya? No, hawanya sejuk ya. Tapi kamu nanti akan melihat keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu jangan kaget nanti melihat nikmat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ke beberapa yang kamu lihat sendiri. Seorang nabi ya, kalau beliau seorang nabi pasti dia apa? Ya Allah, semoga aku bisa bersabar, semoga Engkau memberikan taufik pertolongan kepadaku sehingga aku bisa dapat bersabar melihat apa yang nanti aku lihat. Singkat cerita, udah. Malaikat Jibril naik lagi ke langit, duduk santai. Tiba-tiba ada orang kaya datang. Ini orang kaya datang dalam keadaan haus. Ya orang kaya kayak, walaupun orang kaya banyak duit, kalau haus tetap haus ya. Dia turun dari kudanya. Begitu turun dia ambil, ya dia minum tuh air, karena air jernih banget. Minum air tersebut, cuci muka, minum secukupnya. Lagi enak minum, lagi enak sedang minum, tiba-tiba ini dia bawa duit, uang dinar. Duit dinar itu nggak kayak duit kita kertas, nilainya rendah ya. Kertas rendah kan nilainya. Dinar itu uang emas, kepingan emas. Jatuh beberapa keping dinar itu, dan dia nggak tahu itu jatuh. Dan dia juga nggak tahu sedang dilihatin oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dari jauh lihatin. Ya, mau ngasih tahu jaraknya juga agak jauh. Biarin aja lah. Setelah dia puas meminum air kali sungai tersebut, udah rasanya seger, dia naik lagi ke kuda. Dia jalan, begitu, ninggalin tempat itu. Tiba-tiba beberapa menit kemudian ada anak kecil juga menuju ke sungai tersebut. Begitu juga sama anak kecil tersebut minum air, ya cuci muka. Tiba-tiba ngelihat ada beberapa kepingan uang dinar. Diapain tuh anak kecil? Nemu dia ya. Gimana anak nih? Mau dibilangin tuh, jangan nak, itu bukan duit kamu, tapi biarin aja lah. Anak kecil ini, udah begitu. Abis nggak lama anak kecil itu pergi, datang lagi orang tua. Ini orang matanya buta. Orang matanya datang lagi, ambil air. Dia minum, bahkan beliau juga sambil berwudu.
Bagaimana cara wudunya di zaman Nabi Musa nggak dijelaskan, yang penting dia berwudu mau sholat. Ya. Begitu berwudu selesai, nggak lama nih orang kaya tadi datang. Datang lihat, turun dari kuda. Ini orang tuanya diomelin. Orang tua, ente dari tadi di sini kan? Iya. Ente ngeliat beberapa keping uang dinar saya jatuh. Dia bilang nggak ngelihat, kalau saya sendiri buta. Saya sendiri buta nggak ngelihat. Oh nggak bisa, nggak mungkin. Kamu pasti ngelihat. Kamu raba-raba. Dia bilang demi Allah saya nggak tahu. Ya, karena udah hilapnya, ini orang buta dibun. Akhirnya Nabi Musa, mau dibelain, tolongin, nggak bisa juga, nggak enak kan? Akhirnya diliatin. Bunuh selesai, dia pergi. Nggak lama, kembalilah datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Allah Musa. Dia bilang, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Musa, wahai Musa, engkau dapat salam dari Allah. Bagaimana tadi pemandangan apa yang ente lihat? Ada 3 kejadian. Pertama, ada orang kaya datang, turun dari kudanya, dia ambil air dari sungai tersebut, diminum. Ada beberapa keping uang dinarnya jatuh. Dia pergi, dia datang lagi, gak lama anak kecil diambil tuh. Yang apa? Sama anak kecil tersebut uangnya. Dia pergi lagi, datang lagi orang tua buta. Akhirnya cekcok sampai terjadilah itu pembunuhan. Ditanya malaikat Jibril, siapa yang ini di antara 3 orang ini siapa yang benar? Dia bilang yang benar yang dibunuh, karena dia nggak tahu, karena dia kata apa dibunuh, dia benar. Salah. Yang benar ada anak kecil. Kita benar nggak? Menurut akal yang benar menurut kita apa? Anak yang dibunuh ya. Kesian, udah matanya buta, baru sampai dituduh dibunuh lagi. Menurut kita yang benar yang mana? Yang dibunuh. Ternyata kata malaikat Jibril bilang bukannya dibunuh, anak kecil itu yang benar. Kata Nabi Musa, bisanya anak kecil wahai Jibril. Iya, ceritanya. Itu tadi orang kaya datang, yang orang kaya tadi uang dinarnya jatuh. Itu dia bosnya, majikannya anak itu. Bosnya majikannya bapaknya. Jadi anak itu kan punya orang tua. Itu majikannya. Selama sekian bulan, sekian tahun kerja sama itu orang, bapaknya nggak digaji. Sampai bapak anak tersebut nggak digaji. Nah, terus dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, uangnya jatuh tuh. Ditemuin, diantar, kalau anterin itu karena ini anak masih kecil itu masih belum balik ya, belum kena hukum. Maka diambil sama anak tersebut. Itu hak dia, karena selama bapaknya ini almarhum masih hidup, kerja sama ini orang kaya nggak dibayar. Terus dengan orang yang tua buta itu, tahu nggak? Yang buta itu dibunuh karena bapaknya anak tersebut matinya dibunuh sama orang buta itu. Dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi baru tuh Nabi Musa sadar, berarti benar. Iya. Skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun, jangan sekali-kali kita berbuat kejahatan. Apalagi kejahatannya itu yang berkenaan dengan hakul adami. Nanti bakal diadilin oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adil sebagaimana tadi itu. Nah, sekarang ini kita di dunia sedang menerima nikmat fadail, nikmat karunia, kenikmatan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam keadaan Islam, lingkungannya Islam, kedua orang tua kita Islam. Kita ngaji, sekarang kita dewasa, ketemu, duduk di majelis terus nih fadilnya Allah taala. Sehat sampai sekarang kita bisa ngerasain makan kebuli,
rasain makan durian montong, rasain makan ya sehat semua. Ya. Sampai sekarang ini Allah Ta'ala nggak henti-hentinya memberikan fadailnya kepada kita. Tinggal apanya? Tinggal adlinya, keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada kalanya nikmat keadilan itu diterapkan, Allah Ta'ala buktikan di muka bumi ini di saat kita masih hidup, atau nanti Allah Ta'ala berikan nikmat adil ini pada hari pembalasan, hari kiamat. Mudah-mudahan ya, berusaha kita hindarin yang kira-kira kagak enak, nggak bagus, baik itu tingkah laku, apalagi sampai ngebunuh ya, apalagi sampai ngerugiin hartanya orang ya. Kalau bisa lisan pun ya, lisan pun jaga, jangan sampai nyakitin. Nah kita bakal disakitin, bakal dibalas dengan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Insya Allah ya. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kesimpulannya pertemuan kita di malam hari ini, alhamdulillah ya, malam hari ini bulan demi bulan ya, setiap akhir bulan malam Sabtu terakhir di Majelis Darus Shalihin diadakan pertemuan perkumpulan daripada beberapa majelis kita dikumpul di tempat sini. Tujuannya apa? Untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk menjalin sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad menyatukan antara sahabat al-muhajir, sahabat muhajirin dari Mekah, disatukan sama Nabi Muhammad dengan sahabat Ansor yang ada di Madinah. Nah gitu ya, paling enggak nih ya, seperti itulah ya, kumpul ini yang dari Kartini, yang dari Gunung Sari, yang dari Tanah Abang, yang dari Karanganyar ya, dikumpulkan jadi satu di sini. Mungkin ada dari Taman Sari juga, di sini satu, sebagaimana mengikuti daripada sunnah Nabi, mengikuti daripada ajaran Nabi. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita ya, Allah Ta'ala jauhkan kita dari apa-apa yang tidak bagus untuk diri kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa terus memberikan karunia, nikmat, fadailnya, memberikan nikmat karunia-Nya, keutamaan kepada kita. Dan mungkin apabila kita nanti mendapatkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keadilan yang sangat ringan, enggak berat, ringan ya, mungkin ringan itu ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah kalau udah ringan, mudah, gampang. Sekali lagi saya cuma hanya mengingatkan kembali, yang mana mungkin kemarin di kajian kitab Akhlaqul Ibanin saya sudah jelaskan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu, pemahaman hikmah ilmu kepada kita nih ada 3 bagian. Pemahaman ilmu yang diberikan pertama orang tua kita 10%. Itu kalau orang tuanya baik, kalau orang tuanya emang sama urusan agamanya juga dia kompeten, dia dulunya belajar ngaji juga. Kalau orang tuanya kagak bener bagaimana? Nggak ada persentasenya ya. Begitu juga guru 20%, guru itu 20%, apalagi 20% ketemunya sebulan sekali. Nah, selebihnya mana? 70%-nya. 70% sohib antum, kawan-kawan duduknya antum, kawan duduknya kita. Kalau kawan duduknya kita, kawan duduknya nggak bener, ya bakal kita. Jangan salahin gurunya, jangan salahin orang tuanya. Berapa banyak anak sekarang masih sekolah, berarti kan masih dalam pengawasan guru. Makanya baju sekolah, berarti masih dalam pengawasan guru. Nah, dia belum pulang ke rumah, orang tuanya belum sampai ketemu orang tuanya, masih pakai seragam. Karena emang pergaulan kawan itu 70% bisa mempengaruhi diri kita. Apa yang terjadi? Tawuran. Apa yang terjadi? Pelecehan seksual. Kenapa? Itu 70%. Karena Nabi bilang dalam sebuah hadis, agama seseorang itu tergade agamanya pada teman duduknya. Kalau kita teman duduknya sama orang-orang baik, orang soleh, baca ratib, silaturahmi, punya akhlak, insya Allah dia bakal sedikit atau banyak bakal niru. Tapi kalau temannya yang nggak benar,
temannya tukang gosip, temannya tukang copet, temannya tukang maling, walaupun dia nggak jadi copet, bakal apa? Pikirannya bakal kayak copet. Ya, walaupun dia nggak jadi apa? Tukang musik, tukang pemain musik, ya, bagaimana? Dia tahu, karena kasih duduk intent duduknya. Maka 70% tuh ya. Nah, 10% orang tua yang baik, 20% guru yang baik. Emang ada guru yang baik? Ada guru yang nggak baik, yang ngajarin nggak benar guru ya. Nah, 70% ada pada teman duduknya. Maka mudah-mudahan ya kita berharap semoga dengan adanya perkumpulan ini semoga Allah Ta'ala pelihara dan kita berusaha dan Allah Ta'ala mudahin kita untuk kita bisa duduk dengan teman-teman duduk kita, kawan-kawan kita yang baik-baik. Menjalas janas kata ulama. Duduk kita itu tergantung sama siapa duduknya. Kalau duduknya sama tukang minyak wangi, walaupun ente nggak jual minyak wangi, wangi. Kalau duduknya sama tukang apa itu? Tukang sampah no yang ada di sana no. Bantar Gebang. Mau tukang sampah. Itu tetap bau sampah yang di badan ya. Mau tukang ikan bau amis ya. Walaupun dia bukan tukang ikan. Oke. Gitu ya. Paham tuh? Insya Allah. Jadi sekali lagi yuk kita hindarin ya sekecil mungkin, jangan sampai nanti kita ya akan mendapatkan apa itu? Keadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang keadilannya itu sangat membahayakan buat diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keadaan tapi yang ringan-ringan kepada kita, sebab kita saat ini terus sedang mendapatkan daripada fadailnya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.